loh. Udah. Udah pakai baju cantik belum? Udah. Coba dilihat dulu rambutnya dirapiin. Taruh ke belakang poni, taruh ke belakang kuping. Duduknya yang manis anak perempuan. Sudah siap? Sudah. Sudah siap? Sudah. Yuk kita nonton ibadah online IMPA yuk. Ayo. Selamat pagi adik-adik. Pagi semuanya. Selamat pagi Kak Dani. Selamat pagi Kak Happy. Nah adik-adik, pagi hari ini ketemu lagi sama Kak Happy dan Kak Daniel untuk beribadah. Baik adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita mau saat teduh dulu ya. Mari kita bersaat teduh. Nah adik-adik, Kak Happy undang adik-adik untuk berdiri. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 11. Kupuji kuasa Tuhanku, bait 1 dan bait 2. Kupuji kuasa Tuhanku, pencipta semesta, lautan langit gunungku diatur olehnya, diatur olehnya. Ya Tuhan, seluruh dunia berisi karya-Mu, di mana-mana tertanam buatan tangan-Mu, buatan tangan-Mu. Nah adik-adik boleh duduk lagi. Adik-adik sekarang kita mau berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Daniel. Silakan Kak Daniel. Oke, adik-adik siap ya semuanya, kita mau berdoa. Lipat tangannya dan kita tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena atas berkat-Mu kami boleh berkumpul lagi secara online untuk mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Anak. Ya Tuhan, berkati ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, sehingga kami boleh merasakan sukacita yang hanya daripada-Mu saja ya Bapak. Ya Bapak, inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Makasih Kak Daniel. Sama-sama Happy. Nah adik-adik, sebelum kita mulai firman, kita bernyanyi lagi yuk. Yuk, Kak Happy undang adik-adik untuk berdiri. Tanya dari mana nih Kak? Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 72. 72. Biar anak-anak datang kepadaku, bait 1 dan bait 2. Biarkan anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku
Oke adik-adik semua, adik-adik boleh duduk. Sekarang Kak Happy mau adik-adik siapkan Alkitabnya. Kita mau membaca Mazmur adik-adik. Nah adik-adik siapkan Mazmur 42 ayat 1 sampai 6. Mazmur 42 ayat 1 sampai 6 kita akan baca berdiri-diri. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang mengalir, Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bila kala aku boleh datang, Melihat Allah, air mataku menjadi makananku. siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, Di mana Allahmu? inilah yang hendak kuingat. Sementara jiwaku gundah gulana, Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan, Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Penolongku dan Allahku. Nah, demikianlah Mazmur pada pagi hari ini adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang kita mau masuk ke perayaan firman. Adik-adik siap-siap duduk manis dan siap-siap mendengarkan firman. Oke? Selamat pagi adik-adik. Adik-adik pasti sudah mempersiapkan Alkitabnya kan? Sekarang adik-adik buka Alkitabnya. Kita akan membaca firman pagi hari ini terambil dari Hosea 1 ayat 1 sampai dengan 9. Diulang ya adik-adik. Hosea 1 ayat 1 sampai dengan 9. Kalau sudah tetap dibuka, kita mau berdoa adik-adik. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur kepada Allah Bapa kami yang di surga, yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan sudah menyiapkan kami untuk duduk diam, untuk mempersiapkan hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu saja. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh membaca firman-Mu, memahami firman-Mu, dan semuanya itu Tuhan kiranya boleh menjadi berkat bagi kami. Untuk itu Tuhan, terlebih dahulu kiranya Tuhan memberkati pelayan-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar apa yang keluar sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita baca firman kita. Dimulai dari ayat yang pertama. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman usia Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah dan pedang,
dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Sesudah menyapi, Lo Ruhama mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo Ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Adik-adik, dari bacaan ini adik-adik kita melihat bagaimana perasaan Allah kepada bangsa Israel adik-adik. Sekarang kalian tanya adik-adik, apakah adik-adik punya teman di sekolah? Punya teman yang dekat sekali? Pasti ada. Nah, bagaimana adik-adik seandainya teman kita, sahabat kita tiba-tiba memutuskan hubungan dengan kita setelah dia memiliki teman baru? Yang biasanya teman kita ini bercerita segala macam, senang, susah, apapun bersama, tapi tiba-tiba adik-adik dia tidak lagi bercerita sama kita. Dia meninggalkan kita. Bagaimana perasaan kita? Pasti sedih adik-adik. Nah, itulah gambaran perasaan Allah kepada bangsa Israel adik-adik. Saat itu adik-adik, bangsa Israel sudah tidak mau lagi dekat dengan Allah. Padahal adik-adik, Allah yang begitu penuh kasih, yang setia kepada bangsa Israel, dari yang memelihara, dari yang memberi berkat, dari yang menjaga, pokoknya semuanya adik-adik, yang Allah sumber berkatnya, Allah sumber hidupnya dia tinggalkan adik-adik. Dia bukannya melakukan kesalahan itu terus minta maaf, tidak adik-adik. Mereka malah merajalela lagi dengan mereka menyembah Allah-Allah lain, Allah-Allah bangsa lain adik-adik. Itulah yang membuat kekecewaan yang terjadi saat itu adik-adik. Nah adik-adik, Allah meminta akhirnya Hosea, yaitu Nabi Hosea zaman itu adik-adik, yang diminta Allah untuk bukan lagi berbicara adik-adik untuk bangsa Israel adik-adik, tetapi Allah meminta Hosea untuk menjadi alat peraga ya adik-adik ya. Kalau Kak Dian bercerita biasanya kan pakai gambar tuh. Sedangkan ini adik-adik, kehidupannya Pak Hosea ini adalah menjadi contoh yang Allah mau, atau gini, kehidupan Pak Hosea dan keluarganya akan menjadi gambaran apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Nah, kalau kita melihat adik-adik dari ayat yang kedua ya adik-adik ya. Nah, Hosea disuruh apa? Hosea disuruh kawin dengan seorang perempuan yang hidupnya tidak baik adik-adik. Kalau menurut aturan dan tingkah yang harus dilakukan kalau dia anak-anak Tuhan, nah Gomer ini jauh dari tindak tanduk yang benar adik-adik. Nah Allah menyuruh Hosea kawin dengan Gomer ini adik-adik. Dan apakah Hosea menolak? Tidak adik-adik. Hosea adalah nabi yang setia, yang mengasihi Tuhan. Dia disuruh ini dia lakukan. Dia kawin adik-adik, dia mengawini Gomer. Kemudian adik-adik dia juga memiliki anak. Nah adik-adik tahu berapa anaknya? Anaknya 3 adik-adik. Yang pertama, nah ini nanti Kak dia tunjukin gambar-gambarnya. Yang pertama namanya Yisriel. Yang kedua seorang perempuan adik-adik, namanya Lo Ruhama. Yang ketiga nama anaknya adalah Lo Ami. Adik-adik, dari ketiga anak ini semua memiliki arti. Pilihan nama pun bukan dipilih oleh Hosea adik-adik, bukan dia yang memberi, tetapi Allah yang nunjukin anak pertamamu laki-laki kasih nama Yisriel. Adik-adik, kalau Kak Dian punya orang tua kasih nama Kak Dian Marhaini, punya arti yang bagus sebagai pengennya sebagai pelita bagi orang-orang. Tapi ini adik-adik ketiga nama itu tidak memiliki
sebenarnya adik-adik. Yang pertama, Yisrael, adik-adik, artinya apa? Di situ Allah akan menghukum bangsa Israel. Dimulai dari Yehu, keluarga Yehu. Kalau adik-adik baca, di situ dia akan menghancurkan bangsa Israel. Kemudian Lo Ruhama, adik-adik. Artinya Allah udah gak mengasihi ini bangsa Israel lagi dan tidak mengampuni mereka lagi. Yang ketiga, Lo Ami, lebih lagi adik-adik. Allah tidak mau mengaku lagi bahwa bangsa Israel itu umatnya. Coba adik-adik. Jadi benar-benar keluarga ini menjadi gambaran perilaku bangsa Israel dan sikap yang Tuhan tunjukkan kepada bangsa Israel melalui keluarga ini adik-adik. Mereka benar-benar alat peraga yang hidup bagi bangsa Israel. Luar biasa adik-adik. Nah, adik-adik, saat ini adik-adik, kita sebagai orang percaya, orang yang Tuhan berkati, Tuhan yang memberi kita sumber hidup adik-adik. Kalau melihat keadaan seperti ini, bagaimana perasaan kita adik-adik? Luar biasa, pasti kita akan sedih kalau kita mengalami hal seperti itu adik-adik. Ya. Nah, hari ini adalah hari di mana kita juga memperingati Hari Pendidikan Nasional adik-adik. Adik-adik, apa yang sudah kita terima, kita bersyukur adik-adik ya. Adik-adik diberi pendidikan dari awal. Terus apalagi adik-adik? Di pendidikan yang formal kita dapat dari semenjak kita TK ya adik-adik ya. Kemudian non formal, kita diajar juga di rumah belajar tentang firman. Di situ adik-adik, semua pendidikan yang diberikan orang tua kita sampai saat ini adik-adik, itu karena apa? Karena orang tua kita mengasihi kita. Dan pendidikan itu adik-adik penting buat kita untuk apa? Firman Tuhan menuntun kita untuk menjadi anak-anak yang bisa memutuskan mana perilaku yang baik, mana perilaku yang buruk, mana yang harus kita jalani, mana yang harus kita tinggalkan. Itu adik-adik, kita bersyukur kita hidup bersama Allah yang penuh kasih, yang setia kepada kita adik-adik, yang memimpin kita dalam kehidupan kita melalui orang tua kita. Jadi adik-adik, kita sebagai orang anak-anak Tuhan, kita juga harus punya komitmen bahwa apa yang sudah kita dapat, kita harus lakukan adik-adik. Kita juga harus menjadi alat peraga Allah adik-adik dalam kehidupan kita. Sebagai apa? Sebagai bukti bahwa kita orang yang terdidik, sebagai kita orang yang mengerti tentang firman, kita lakukan dalam kehidupan kita, sehingga adik-adik nama Tuhan dimuliakan. Orang tua juga mendapat pujian. Kenapa? Karena kehidupan kita baik. Jangan meniru perilaku orang Israel tadi adik-adik. Kita tidak boleh. Karena apa? Apakah kita mau membuat kecewa Allah? Apakah kita mau membuat kecewa orang tua kita? Tidak kan? Nah, jadi adik-adik, mari kita berkomitmen untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia dengan sikap kita. Karena adik-adik, dengan begitu membuat kita menjadi kebanggaan orang tua kita dan juga memuliakan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik, percaya deh, kalau kita melakukan hal yang baik dengan penuh sukacita, atau apabila kita melakukan kehendak Tuhan dengan penuh sukacita adik-adik, Tuhan Allah pasti akan menuntun kita, akan membantu kita, akan memampukan kita, sehingga kita bisa melakukannya dengan penuh sukacita. Dan juga kita bisa melakukannya dengan dengan senang, dan juga orang lain menjadi senang karena melihat kita melakukan hal yang baik. Ya adik-adik, firman kita hari ini cukup sekian, dan kalian punya tugas adik-adik, yaitu untuk anak kelas tanggung. Adik-adik tugasnya adalah mengirim video virtual choir yang nanti contohnya akan dikirim melalui grup orang tua.
Ya adik-adik, tolong semuanya ikut berpartisipasi ya adik-adik ya. Ini juga sebagai contoh loh, sebagai apa? Sebagai ungkapan syukur adik-adik. Karena adik-adik sudah dipelihara sama Allah. Amin adik-adik. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang makasih, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan yang begitu indah. Kami sebagai anak-anak Tuhan, kami ingin berlaku baik, kami ingin berlaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami ingin memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ingin memberikan rasa sukacita bagi orang tua kami dan juga membuat rasa sukacita bagi orang-orang yang di sekitar kami. Tuhan, kiranya tuntun kami selalu dengan Roh Kudus-Mu, agar kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan dapat melakukan hal-hal yang baik, membuat keputusan yang baik, memilih hal-hal yang baik, dan juga Tuhan, kami boleh menjadi contoh yang baik bagi orang-orang yang dalam kehidupan kami, orang-orang yang belum mengenal Engkau terutama Bapa. Untuk itu Tuhan, kami berserah setiap kehidupan kami, proses kehidupan kami, terkhusus kami anak-anak kelas tangguh, Tuhan tuntun, Tuhan pelihara kami, Tuhan terus perbaharui kami dengan hal-hal yang baru, yang baik, yang berasal daripada-Mu. Dan ajarkan kami Tuhan untuk selalu setia, untuk selalu bisa mengucap syukur, baik dalam doa kami, baik dalam sikap kami beribadah, sikap kami bersekolah. Tuhan, kiranya tuntun kami selalu. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran. Tuhan Yesus juga kiranya memberkati orang tua kami yang begitu setia menemani kami dalam kesusahan kami, dalam kenakalan kami, dalam kekecewaan kami. Mereka tetap setia menemani kami. Untuk itu Tuhan, Tuhan pimpin mereka, beri mereka kesehatan, beri mereka kekuatan Tuhan, untuk menemani kami terus sampai kami bertumbuh besar nanti. Dan juga Tuhan, beri mereka juga kesabaran bagi mereka, terkhusus orang-orang tua kami yang bekerja jauh atau jauh bersama kami. Tuhan juga pelihara mereka, Tuhan jaga mereka, Tuhan berkati mereka. Dan Tuhan dengan kasih sayang Tuhan, Tuhan beri kehidupan bagi mereka yang layak. Bagi saudara-saudara kami ya Tuhan, yang tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, Tuhan kiranya juga memberikan kasih sayang melalui tangan-tangan yang Tuhan sudah tentukan untuk mereka. Inilah doa kami Tuhan, inilah permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, gimana tadi ceritanya? Seru ya? Happy juga denger kan? Seru ya? Iya, seru dong Kak Daniel. Tentang kesetiaan. Iya. Jadi kita harus setia seperti Hosea. Setia pada Tuhan, tapi nggak cuma juga pada Tuhan. Setia juga setia dan taat pada orang tua. Iya, betul. Betul. Sama guru juga dong yang happy ya. Sama kakak Brenda juga boleh. Oh iya dong. Oke, untuk merespon firman Tuhan tadi, tiba saatnya kita menyanyikan lagu dari mana nih Kak Happy? Dari Kidung Ceria 269, Tinggallah dalam Yesus, bait 1 dan bait 2. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa
sekarang Kak Happy mau kasih tahu tentang persembahan. Kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik kumpulkan persembahannya di rumah. Nanti suatu waktu kita akan kumpulkan di gereja. Oke adik-adik? Oke. Jadi kita masukin di celengan Iya, ya. masukin celengan seperti ini adik-adik. Nanti dibawa ke gereja. Oke. Kita pasti masukin dong ya. Oke. Oke, Happy. Setelah kita mengumpulkan persembahan, Iya betul Daniel. itu artinya ibadah kita udah mau selesai. Betul. Tapi sebelum itu kita nyanyi dulu nih ya. Satu lagu dari Kidung Ceria nomor 337. Iya betul. Yaitu judulnya Kami Sebagai Anak-anak B1 dan 3. Pastinya sambil bangkit berdiri supaya tetap semangat. Ayo bangkit berdiri adik-adik. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta. Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Kami telah Engkau sempatkan untuk belajar yang benar. Tolonglah kami menerapkan apa yang sudah didengar. Tuhan berkati pelajaran hingga tercapai maksudnya, yakni menjadi persiapan masa depan di dunia. Adik-adik. Ya, Kak Happy mau apa nih? Silakan nih Kak Happy aja nih. Oke, adik-adik kita kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan berdoa. Oke, adik-adik ikuti doanya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena ibadah pada pagi hari ini kami dapat mendengarkan firman-Mu, dapat mengerti firman-Mu. Kiranya Engkau mau menjadikan firman ini kuat di hati kami sehingga kami dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati kami, berkati orang tua kami, berkati teman-teman kami, berkati juga gereja-gereja kami, berkati juga pemerintah dan siapa mereka-mereka yang sedang membutuhkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Happy. Gak berasa ya, kita Iya. harus berpisah. Cepat banget Cepet ya banget. adik-adik. Tapi jangan sedih. Minggu depan kita ketemu lagi dong pasti. Kak Happy. Betul Kak Daniel. Jangan lupa ya, minggu depan ikut lagi ibadah. Hari Minggu persekutuan anak. Dan apalagi nih Kak Happy? Oh ya ada pesan pastinya. Selalu jaga kesehatan, pakai masker, Pakai masker, jaga kesehatan dan rajin cuci tangan. rajin cuci tangan. Oke adik-adik, sampai berjumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Sampai jumpa minggu depan.